salah nggak, kita introspeksi dulu. Introspeksi diri. Jangan-jangan ibu sebelum menikah dulu banyak kali dosa-dosa yang kita lakukan. Begitu udah menikah bu, dikasih balasannya sama Allah. Lewat apa? Lewat anak kita. Jangan bilang enggak, ibu. Bisa itu, bisa terjadi karena dosa-dosa kita dulu. Nih, ini Nabi Adam. Kemudian yang selanjutnya adalah Nabi Zakaria. Iya, Nabi Zakaria anaknya siapa namanya? Iya, Yahya. Namanya Yahya ya bu. Nabi Zakaria itu punya anak di usia berapa bu? 90 tahun baru punya anak ibu ya. 90 tahun bu, Nabi Zakaria baru dikasih keturunan. Yang kasih nama anaknya pun Allah di dalam Al-Quran. Jadi kalau lahir anak ini kasih nama Yahya, dikasih nama bu. Hari ini orang mempersiapkan nama, mempersiapkan supaya anak soleh itu kalau anaknya udah lahir. Jangan. Contoh tuh Nabi Zakaria, jauh-jauh hari sebelum istrinya Isya hamil, itu anak yang sekolah udah selalu terus dipanjat, minta. Jadi persiapan untuk menjadi seorang orang tua bukan hanya setumpu pokok dan baju-baju bayi, bukan. Jauh-jauh hari udah kita minta itu jadi anak yang solih. Dari jauh-jauh hari ini ya, saya bilang bapak, saya kalau bimbingan catir pak di KUA, saya dikasih materi tentang psikologi perkawinan, atau saya dikasih materi juga tentang manajemen perkawinan, manajemen pernikahan. Bu, saya sampai masalah malam pertama pun saya urusin. Ya benar, nggak mau saya, ya nggak mau saya, ibu. Jadi ibu coba tanya tuh orang-orang yang anaknya hafizah, qori'ah, satu rumah, tanya sama mama bapaknya, pak, kok anaknya bisa qori'ah semua ya pak, bisa hafizah pak, mintanya kapan pak? Gitu. Tanya sama mereka bu, mereka akan bilang mintanya sejak saya awal pertama kali berhubungan suami istri. Iya ibu. Jadi ibunya adik-adik, nanti kalau udah waktunya kita akan menikah, nah itu diminta. Ya kita bilang sama Allah, kita minta sama Allah. Nih pertama kali bu, kita udah resmi jadi suami istri. Hari ini nikah, hari ini resepsi, misal. Ya. Begitu resepsi, pertama kali laki-laki masuk ke kamar istri, ucapkan assalamualaikum. Nih, yang udah terjadi pernikahan udah kasih dalam keadaan ya. Ini yang belum nih banyak jomblo bisa kasih tahu ya. Nih, udah itu ngapain bu saja? Ambil wudhu, sholat sunat 2 rakaat. Jangan langsung ke tempat tidur. Maaf cakap ya, dede ini. Nah ini udah dewasa ini kan udah usia pranikah ini. Bentar lagi nanti ketemu ibu di KUA ya. Jangan langsung ke tempat tidur bu saja. Jangan dulu, jangan. Ada step by stepnya lagi. Nah, udah setelah itu ngapain Ustaz? Udah sholat, udah semua, udah berdoa minta sama Allah, ya Allah, hari ini aku sudah memiliki istri yang sah. Aku sudah memiliki suami yang sah, ya Allah. Berkahilah hubungan suami istri kami, ya Allah. Aku pingin anakku jadi kiai, ya Allah, jadi ustaz, ulama, pingin ya Allah. Jadi anak-anak yang solih-solihah, jadi penghafal Quran, jadi qori-qoriah. Minta, menangis di situ mintanya. Jangan udah lahir keceprot, ya Allah. Jadikan anakku nggak bisa. Dari sono penanaman bibit pertama disitulah diminta. Udah, itu udah selesai Bu Ustazah doanya. Ngapain lagi Bu Ustazah? Langsung sana nesa. Jangan dulu. Pegang ubun-ubun istrimu dengan tangan kanan. Nih, pegang ubun-ubun. Baca doa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairaha ma jabalta alaihi wa inni a'udzubika min adzab. Dikasih tahu, Ibu. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairaha ma jabalta alaihi wa inni a'udzubika min syarriha wa syarriha ma jabalta alaihi. Saya nggak bisa belajarkan sampai bisa. Beli buku, tanya sama Bang Google, tanya sama Bang YouTube. Macam mana tanya ya Bu saja? Doa malam pertama ketika Rasulullah menggauli istri-istrinya, keluar semua dipakai. Pikir ibu saya gurunya manajemen pernikahan, psikologi perenangan nanti itu ini yang perlu dulu. Lahir anak-anak di kota Lansa abrakadabra semua nanti. Ya, nah ini Bu, nih dibaca ini. Udah Bu Ustazah, ngapain lagi? Jangan dulu. Nah ya, dah. Saya suruh baca itu nikah kapan? Besok Bu Ustazah. Coba bacakan dulu doa jima. Belum hafal Bu Ustazah. Ini kerjaannya. Besok nikah, hari ini doa jima belum hafal. Macam mana lagi coba ibu? Hah? Ampun kali Bu. Pikir ibu catin-catin tuh hebat-hebat kali. 23 tahun saya udah jadi ASN, membimbing catin itu 23 tahun sejak tahun 2000. Coba dulu bacakan niat mandi wajib, usolli fardhu subuh. Niat mandi wajib, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Ibu. Apapun nggak bisa Ibu, apapun
Bacakan dulu sama ibu syahadatain. Mulai kebingungan, ha? Kok ada yain-yainnya ya? Apa ya itu ya? Syahadatain, syahadat. Astagfirullah. Syahadat. Ibu, ya jangan terkesima. Bu, kalau di KUA tuh nggak usah terkesima sama penampilan. Jenggotnya segini, sholawat aja payah. Jenggot segini. Betul bu, saya betul, ibu. Saya dikasih sama teman saya udah masuk duluan, Bu Ustazah, hati-hati Bu Ustazah, ada yang S3 di dalam ruangan itu. Hah? S3 nggak peduli, saya S3 mau S3, S4, S campur, nggak masalah. Nah, ini yang tamat yang SMP Bu, yang SMP saya coba dulu rafaskan kalimat istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha. Yang S3, lafazkan dulu kalimat istighfar astagfirullah. Dah. Suruh baca niat mandi wajib Bu, nggak bisa. Itu yang S3. S3 apa dia? S3 komputer. Hah? Ini yang SMP dari mana? Dari Daya. Lebih hebat dia, Ibu. Makanya saya nggak goyang kalau dibilang ada yang berjenggot kayak ada yang tamatan ini kan nggak goyang. Baru aja 2 hari yang lalu Bu. Disuruh syahadatain, baru aja kalimatnya saya plekokkan sedikit. Saya nggak bilang coba bacakan syahadat, itu jelas ya Bu ya. Kan syahadat itu 2 ya Bu ya. Saya mainkan pakai isi musannahnya ya Bu ya. Coba bacakan dulu syahadatain, kalimat syahadatain, mulai kebingungannya. Syahadat, waktu sholat bersahadat kan. Dia jenggot segini Pak. Makanya saya nggak terkesima, Ibu. Itu bukan jaminan, nggak jaminan. Nih, Ibu. Itu yang S3 Bu, yang S3 saya kasih tahu ke Ibu, ini pengalaman saya Bu, kira-kira 10 tahun yang lalu.